Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Ya, ini adalah kegiatan yang dilakukan di pasar. Ada penjual, ada pembeli, dan ada transaksi. Kalian perhatikan. Sekarang, coba kita berdiskusi. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas di pasar tadi? Ceritakan hasil pengamatanmu kepada teman sebangkumu. Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi, semuanya saling bekerja sama. Ya, tuliskan alasan-alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Kita jawab bersama-sama ya. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan ya. Sehingga harus saling bekerja sama tanpa membedakan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan. Ya, itu ya jawabannya. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Kalian perhatikan baik-baik ya suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku, apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apakah hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Jelaskan. Kalian kerjakan di buku tugas kalian sebagai tugas yang pertama. Anak-anakku, bangsa Indonesia memiliki semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Perbedaan dan keberagaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang, apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan ya, di atas? Berikan pendapatmu. Kemudian, berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Kalian kerjakan ya sebagai tugas yang kedua. Anak-anakku, dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Kalian amati gambar-gambar yang ada pada layar. Ya, anak yang sedang berlatih gamelan dan ada yang sedang berlatih menari. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya.
Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Ya. Sekarang simaklah percakapan antara Benny, Siti di bawah ini. Ya. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Benny menjawab, menurutku, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah. Kita juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Betul sekali, Ben, kata Siti. Kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Anak-anakku, coba perhatikan iklan yang ada pada layar. Pesona Pangan Nusantara. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Berikut adalah kegiatan yang sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan orang tua di rumah. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita mengamati. Amatilah 2 buah iklan di televisi. Kalian diminta untuk mengamati iklan di televisi. 2 ya. Kemudian tulis kata kunci dari iklan tersebut. Ya. Iklan yang pertama, judulnya apa? Misalnya iklan Pentin, judulnya berarti Pentin. Kata kunci iklan itu apa saja? Ya. 1, 2, 3. Kata kuncinya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Terserah ya, kalian tulis 1 saja enggak apa-apa. Kemudian iklan yang kedua, misalnya iklan apa? Iklan susu Milo. Kata kuncinya apa? Kalian tulis di situ ya. Ini sebagai tugas yang ketiga. Anak-anakku, mari sekarang kita membaca lagi. Bacalah percakapan di bawah ini secara bergantian. Ada Siti, Udin, dan Dayu. Sekarang Siti. Jadi tidak kita belajar bersama hari ini? Tanya Siti. Jadi ya di rumahku, kata Udin. Asik. Dayu berseru. Aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu, aku selalu membelinya, kata Udin. Wah, setauku, semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi. Belum lagi bahan-bahan kimiawi lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu, kata Siti. Bisa jadi kamu benar, Siti. Pamanku pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun, di iklan disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya, minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Kata Udin. Tentu saja, semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya, Din. Akan tetapi, tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang kita konsumsi, kata Dayu. Setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya, kata Siti. Ya. Sekarang kita akan membaca tentang infused water atau spa water. Infused water atau spa water atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini, air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan.
Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasa. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengkonsumsinya. Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dan botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, ini minuman kesehatan. Bahan-bahannya bisa kalian lihat pada layar dan cara pembuatannya. Nah, tugas kalian, buatlah ulasan sederhana tentang percobaanmu membuat infus water. Ya, kalian jelaskan pembuatannya, infus water kalian dari apa kalian jelaskan ya. Itu sebagai tugas yang terakhir. Anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.